Cara mudah untuk bikin pati Garut sebagai upaya salah satu untuk mengobati penyakit asam lambung bisa kalian lakukan dengan sangat mudah ya. Teman-teman bisa simak tahapan awal hingga akhir dalam video ini. Halo teman-teman radar pertanian, pada video kali ini kita akan membagikan tutorial ataupun cara bikin pati ubi Garut untuk biasanya mengobati asam lambung atau dimasak dalam beraneka ragam ya teman-teman ya untuk pati ubi Garut ini. Nah, kita akan tahapan demi tahapan. Yang pertama kita memanen ubi Garut. Ubi Garut ini bisa kalian dapatkan di kebun atau teman-teman bisa juga dengan cara menanamnya di lahan pertanian. Meskipun lahan pertanian sempit tapi tetap hasilnya maksimal untuk kita menanam ubi Garut ini. Nah, dari tahapan ini untuk sebagai saran aja, teman-teman yang pengen panen ubi Garut ini disarankan untuk panennya itu di musim kemarau, karena di saat itulah saripatinya itu bisa lebih maksimal lagi teman-teman, karena saripati yang lebih banyak nantinya akan menghasilkan pati Garut yang sudah diolah itu bisa lebih maksimal atau lebih besar lagi gitu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan ya, kita udah panen pati Garut, umbi Garut atau dikenal juga lirut, kerut ya, yang ada beraneka ragam, tapi yang pasti ini konon bisa dimanfaatkan atau difungsikan untuk pengobatan asam lambung teman-teman. Asam lambung yang bisa diobati dengan pati Garut ini. Nah, selanjutnya dari pati Garut itu teman-teman perlu untuk mencuci pati umbi Garut ini sampai dengan bersih. Jadi teman-teman ini biasanya bersih sampai dengan 2 bak atau 3 bak itu baru bisa bersih. Kalau misalnya ini masih kurang bersih, itu dicuci lagi. Dicucinya menggunakan air bersih ya teman-teman ya, menggunakan air bersih, air biasa sebenarnya yang ada di sumur gitu. Itu kalau misalnya kurang bersih lagi itu dibersihkan lagi. Jadi ini sebelum kita tumbuk atau kita parut. Jadi tahapan ini dilakukan sebelum kita tumbuk atau kita parut teman-teman. Nah, ini kita sudah pada tahapan untuk membersihkan umbi Garutnya atau umbi lirut, umbi kerut ya. Nah, ini kita sudah membersihkan sampai dengan bersih. Jadi yang ada di sini itu umbi Garut yang kita panen tadi itu dibersihkan lagi, kita masukkan, kita bersihkan lagi. Nah teman-teman, kalau misalnya pengen butuh produksi, teman-teman bisa hubungi juga di WA dan toko kami ya yang tadi saya cantumkan gitu. Nah, ini selanjutnya kita tumbuk ya teman-teman, kita tumbuk untuk umbi Garutnya yang sudah kita bersihkan itu kita tumbuk. Atau kalau teman-teman misalnya dalam tahapan kecil itu teman-teman bisa parut ya, diparut gitu. Selanjutnya setelah kita tumbuk itu, kita tumbuk sampai lembut, kita masukkan ke dalam kain yang nantinya itu di bawahnya itu ada airnya. Jadi ini nanti langsung disiram dengan air, dengan istilahnya di press ya, dipres dengan tangan gitu. Tapi kalau teman-teman sih kalau nyiram dengan air ini nggak wajib, kecuali kalau misalnya itu tinggal sedikit ya, jangan banyak-banyak nyiramnya, karena di sini pada tahapan ini airnya itu umbi Garut yang ditumbuk tadi udah banyak gitu, udah banyak air, jadi ini perlu sedikit aja. Habis itu diperes ya, diperes dengan tangan, diperes, tahapannya seperti itu, diperes dengan tangan. Nah, diperes sampai dengan bersih lagi gitu, sampai dengan bersih. Nanti kalau misalnya bersih kurang press itu teman-teman perlu untuk ditumbuk lagi, ditumbuk 2 kali. Tapi yang kedua ini nggak sebanyak saripatinya, itu nggak sebanyak yang pertama gitu teman-teman. Itu untuk tahapan ya, tahapan demi tahapan untuk membuat saripati ubi Garut gitu. Nah, ini baru nanti diperes ya dengan air yang nggak terlalu banyak, jangan terlalu banyak juga, tapi ya butuh airnya air bersih tentu saja teman-teman, airnya air bersih itu teman-teman press atau teman-teman peres lagi gitu. Nah, ini adalah tahapan yang cukup jelas bagi teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman ini adalah
udah tercampur antara air yang tadi di ubi Garut yang sudah ditumbuk tadi, bentuknya seperti ini. Nah, di bawah ini, di bawah air ini ya, karena masih keruh ya, airnya masih keruh, di bawah air ini nanti sudah terlihat saripatinya ini. Saripatinya sudah mulai terlihat gitu teman-teman. Nah, itu sekitaran kalau ini 2 jaman, 2 jam 3 jam ya, baru nanti akan muncul saripatinya. Saripatinya sedikit ini. Jadi kemarin itu 13 kilo gitu hanya mendapatkan 1 kilo gitu. 1 kilo saripati ubi Garut. Jadi memang masih tahapannya cukup lama ya, karena umbi Garut, umbi lirut, umbi kerut ini manfaatnya cukup banyak teman-teman. Salah satunya untuk asam lambung. Nah, setelah itu teman-teman, setelah ini ya, setelah pada tahapan ini sudah hampir selesai, karena sudah terlihat ya, sisa air tadi atau sisa bekas tumbukan tadi dibuang. Bisa juga limbah dari bekas tumbukannya itu diberikan ke hewan ternak seperti mentok gitu, itu suka juga dengan limbahnya. Jadi kita cuma ambil airnya aja gitu teman-teman, airnya aja kita taruh di kain. Selanjutnya setelah kita taruh di kain seperti ini, nanti teman-teman jemur. Teman-teman tahapannya dijemur. Untuk penjemurannya itu sampai kering. Kalau biasanya, kalau misalnya dalam produksi kami itu sekitar 3 harian. Jadi dijemur 3 harian sampai kering seperti ini. Itu kalau ya itu tadi 13 kilo cuman jadi, atau 13 atau 12 kilo kisarannya itu cuman jadi 1 kilogram aja dari umbi Garut ini gitu. Jadi umbi Garut ini kalau asli memang cukup mahal ya teman-teman ya. Dan ini agak keset ya, agak keset, bedanya dengan aci atau tepung ya, karena ini saripatinya gitu. Nah, ini di jemur ya, dijemur sampai 3 hari sampai kering. Nanti setelah kering ini sudah hampir kering ya, kita 3 hari, karena ini prosesnya saya percepat aja, cuman alurnya aja kalau teman-teman mau membuat saripati ubi Garut sendiri gitu. Nah, ini setelah itu ini sudah kering teman-teman, kita biasanya langsung kita blender. Kita blender untuk dibuat semacam tepung ya, semacam tepung. Kita blender. Dari tahapan ini kita blender tuh, kita nyalakan, kita blender ya teman-teman ya. Dari yang sudah kering tadi 3 hari kita menunggu sudah kering, kita blender gitu. Kita blender. Nah, kita masukkan terus kita blender ya teman-teman. Kita blender ya, biasa kalau misalnya teman-teman ini nggak ada blender atau lain sebagainya, teman-teman tumbuk lagi sampai dengan lembut gitu. Karena ini menggunakan blender, jadi ya lebih ringkas dan lebih cepat gitu caranya. Itu masih sudah cukup modern lah, meskipun tidak semuanya juga modern gitu, seperti itu. Karena modern atau tradisional juga, kalau tata caranya sama, itu akan sama aja secara fungsi atau manfaatnya membuat saripati ubi Garut ini itu teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita blender sudah lembut, ini kita ayak ya, kita pilih. Nah, yang istilahnya yang agak besar-besar atau agak kasar itu nanti akan terayak, kita blender lagi gitu. Itu tahapannya. Kalau misalnya kotor ya kita buang. Kalau teman-teman nggak ada waktu, teman-teman bisa langsung beli aja sih sebenarnya saripati ubi Garut ini di produk kami. Nanti akan kami cantumkan di nomor WA. Nah, ini udah jadi, udah kita bungkus 1 kilo ya, 1 kilo, 1 kilogram untuk 1 plastik ini. Itu teman-teman untuk tahapan tata cara membuat saripati umbi Garut, umbi lirut atau umbi kerut ya teman-teman, yang bisa dimanfaatkan atau difungsikan untuk asam lambung. Teman-teman semoga saja bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau teman-teman misalnya butuh produk seperti ini, teman-teman bisa menghubungi kami via WA atau cari juga di marketplace kami dengan nama Radar Pertanian gitu. Terima kasih telah menonton. Bye bye teman-teman.